Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Silvani Rizky Amalia dan Nia Mulyaningsih. Kami akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas data penelitian. Dengan pokok pembahasan, yang pertama pengukuran dan instrumen, yang kedua validitas, yang ketiga reliabilitas, dan yang keempat kriteria keabsahan data. Pembahasan yang pertama mengenai pengukuran dan instrumen. Pengukuran ialah penetapan bilangan kategori respon atau variabel menurut Lin 1975 dalam Isaac Latunusa 1988. Bilangan-bilangan itu dinyatakan oleh kategori respon atau kategori jawaban dalam bentuk wujud kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengukur suatu benda atau gejala didasarkan atas suatu aturan yang menyatakan bagaimana benda atau gejala itu diberi angka. Apabila pengukuran menyatakan dengan tepat dan teliti fenomena yang hendak akan diukur, ia dinamakan validitas. Reliabilitas pengukuran terjadi bila pengukuran itu menghasilkan respon yang sama setiap kali digunakan dalam situasi yang berlainan. Menurut Isaac Latunusa 1988. Selanjutnya mengenai pengertian validitas. Menurut Azwar 1987 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat. Selanjutnya yaitu macam-macam validitas. Yang pertama, validitas berdasarkan cara pengujiannya, yaitu ada validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal yaitu berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Misalnya, jika dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja tenaga kependidikan, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu validitas eksternal, yaitu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya yang kedua yaitu validitas berdasarkan cara menetapkannya. Ada validitas logis dan validitas empiris atau kriteria. Yang pertama validitas logis. Disebut validitas logis karena cara menetapkannya dilakukan dengan pertimbangan logis, yaitu item-item disusun secara logis yang terdiri dari validitas isi, validitas logis, dan validitas tampang. Validitas logis ialah secara logis. Item-itemnya diperkirakan akan mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, validitas empiris atau kriteria. Validitas kriteria adalah validasi suatu instrumen yang membandingkan dengan instrumen pengukur lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Bila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Selanjutnya yang ketiga yaitu validitas berdasarkan tujuannya. Validitas berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua validitas konstruk, yang ketiga validitas konkuren, dan yang keempat validitas prediksi. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai validitas isi. Validitas isi yaitu merupakan suatu tes yang mempermasalahkan seberapa jauh suatu tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi atau konten atau materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran.
Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk adalah sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori, menurut Azwar 2005. Konstruk bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diamati secara langsung, hanya hasil atau gejalanya secara tidak langsung yang dapat diamati. Keuntungan validitas konstruk ini adalah bisa mengetahui komponen-komponen sikap atau sifat yang diukur dengan tes itu. Yang ketiga yaitu validitas konkuren. Konkuren validity atau validitas konkuren adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan atau korelasi antara skor dalam item instrumen dengan kinerja atau objek penelitian yang lain. Penjelasan yang keempat yaitu validitas prediksi. Validitas prediksi adalah validitas di mana suatu alat pengukur dapat memprediksi kemampuan satu individu yang bekerja dalam situasi mendatang. Validitas ini sangat penting untuk memilih atau mengklasifikasi individu-individu. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian reliabilitas. Reliabilitas yaitu alat ukur yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan atau konsistensi skor yang diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. Friatma et al. 2017. Pengertian umum menyatakan bahwa instrumen penelitian harus reliable. Dan dengan pengertian ini sebenarnya kita dapat percaya adalah datanya, bukan semata-mata instrumennya. Nurhawa pada tahun 2019. Ungkapan yang menyatakan bahwa instrumen harus reliable sebenarnya mengandung arti bahwa instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang dapat dipercaya. Selanjutnya mengenai macam-macam reliabilitas. Yang pertama yaitu ada reliabilitas eksternal, di mana ada dua cara untuk menguji reliabilitas eksternal sesuatu instrumen, yaitu dengan teknik paralel dan teknik ulang. Apabila peneliti ingin menggunakan teknik pertama, yaitu teknik paralel, peneliti harus menyusun dua set instrumen. Kedua instrumen tersebut sama-sama diuji cobakan kepada sekelompok responden saja. Selanjutnya, hasil dari dua kali tes uji coba tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi produk momen atau korelasi person. Sedangkan apabila peneliti ingin menggunakan teknik kedua, yaitu teknik ulang, peneliti hanya menyusun satu perangkat instrumen. Instrumen tersebut diuji cobakan kepada sekelompok responden, hasilnya dicatat. Dengan teknik ini, peneliti hanya menggunakan satu tes, tapi tidak dilaksanakan dua kali uji coba. Kedua yaitu reliabilitas internal, di mana diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan. Ada bermacam-macam cara untuk mengetahui reliabilitas internal. Pemilihan sesuatu teknik didasarkan atas bentuk instrumen maupun selera peneliti. Kadang-kadang penggunaan teknik yang berbeda menghasilkan indeks reliabilitas yang berbeda pula. Hal ini wajar karena terkadang dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik datanya, sehingga dalam penghitungan diperoleh angka yang berbeda sebagai akibat pembulatan angka. Materi yang terakhir mengenai kriteria keabsahan data. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan atau credibility dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat, Maleong pada tahun 2002. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu pertama derajat kepercayaan atau credibility, yang kedua yaitu keteralihan atau transferability, yang ketiga yaitu kebergantungan atau dependability, yang keempat yaitu kepastian atau confirmability. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.